Halo, nama saya Muhammad Syafiuddin. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu Animore secara umum. Dalam video ini saya beri nama Animore 1.1 buka kurung apa itu Animore secara umum. Apa itu Animore? Mungkin Anda akan bertanya-tanya, apa itu Animore dan kenapa saya membuat video tentang Animore. Animore adalah sebuah software 3D modeling yang dikhususkan untuk animasi. Tapi Anda jangan menyamakan 3D modelingnya sama dengan program 3D CAD karena memang fungsinya berbeda antara 3D CAD dan animasi. Jika software 3D CAD dikhususkan untuk benda mati dengan parameter yang lengkap, maka animasi dikhususkan untuk benda mati dan benda hidup dengan parameter yang tidak lengkap. Apa sih benda mati? Benda mati itu seperti robot, gedung, dan lain-lainnya. Benda mati dengan skala parameter yang lengkap itu seperti skala panjang pendeknya, tentang berapa sudut-sudutnya dalam setiap segi-seginya itu berapa sudutnya, radiusnya, itu semua fitur-fitur ada dalam software CAD. Namun dalam animasi, fitur-fitur itu mungkin jarang atau bahkan tidak ada. Di Animore juga tidak ada fitur-fitur seperti itu karena memang di animasi tidak diperlukan berapa sudut-sudutnya. Yang terpenting bendanya atau objek 3D-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi parameter seperti panjang pendek, radius, sudut tidak seberapa dibutuhkan di animasi. Oke. Apa bedanya Animore dengan software yang lain? Yang pertama, bedanya adalah dia free software. Artinya kita bisa menggunakannya secara gratis, baik menggunakan untuk tujuan komersial, tujuan pendidikan, atau tujuan yang lainnya. Ia dapat menggratiskan semuanya kecuali hak milik dari program Animore tetap milik si pembuat. Jadi apapun animasi yang kita buat, apapun bentuk 3D yang kita buat, dan untuk tujuan apapun, itu adalah sepenuhnya milik kita. Namun kepemilikan software tetap pada si pembuatnya. Oke. Lainnya lagi, memorinya hanya kecil untuk setiap versi-versinya. Jadi Animore tergolong aplikasi yang sangat kecil memorinya. Ini adalah file Animore yang telah dikompresi jadi 4,7, dimana file ini tergolong sangat kecil dibandingkan dengan aplikasi profesional lainnya, karena aplikasi ini nanti juga bisa dibuat untuk program untuk film-film seperti profesional, namun Anda harus bekerja lebih keras. Oke, selanjutnya sistem rekrutmennya rendah. Sistem rekrutmennya ini memang tergolong rendah. Di PC saya ini, di laptop saya ini, sistem rekrutmennya Windows 8,164 bit dengan RAM 2GB, prosesornya Core i3. Ini meskipun di bawah saya,
ia dapat dijalankan bahkan di RAM dengan RAM cuma 500 MB. Ini masih bisa dijalankan. Saya dulu pernah mencoba di Windows XP, di Windows 7 juga pernah, baik 32 maupun 64 Animor juga bisa dijalankan. Oke, selanjutnya Animor tergolong portable. Maksudnya portable adalah kita tidak perlu menginstal software seperti pada umumnya. Jadi apabila kita ingin membuka, maka kita hanya tinggal mengklik icon Animor seperti ini, lalu kita run, dan akan muncul seperti ini. Nah, itu adalah cara membuka. Apabila Anda ingin agar tidak repot-repot, maka kita bisa menseretnya di taskbar seperti ini, dan akan muncul seperti ini, agar kita tidak perlu membuka-buka filenya, kita hanya tinggal mengklik ini. Nah, ini ya, bisa, jadi tidak perlu menginstal karena ini portable. Selanjutnya tersedia plugin yang bisa kita buat sendiri ataupun di-download di situs resminya. Kita dapat memperluas fungsi-fungsi dari Animor, dari fungsi-fungsi dasarnya. Ini adalah semua fungsi-fungsi dasarnya, namun ini kadang-kadang untuk beberapa animasi masih kurang fungsi-fungsinya, lalu kita bisa membuatnya sendiri dengan bahasa C. Apabila Anda tidak paham, Anda bisa mendownload contohnya di situs resminya. Kemudian Animor bisa membuat animasi 3D baik sederhana maupun rumit. Memang Animor memorinya kecil, namun meskipun kecil, ia bisa membuat file-file dengan objek yang rumit. Seperti misalnya saya pernah membuat rumah ya. Ini saya pernah membuat objek rumah seperti ini. Ini masih lama karena memang objeknya kompleks. Ya, sudah selesai. Kita akan lihat ini adalah rumah sederhana, rumah yang lumayan kompleks. Baik dari materialnya, saya buat material seperti ini. Ini material kaca, saya buat seperti ini. Desain 3D rumah. Kemudian ada lagi, saya juga pernah membuat mobil keluarga tepatnya. Ini filenya, tampilan 3D-nya. Jadi kesimpulannya, meskipun Animor ini tergolong sistem algoritma yang rendah, ia bisa membuat
objek yang lumayan rumit. Membuat objek seni biasanya itu sangat sulit sekali apabila Anda masih pemula. Ini saya dulu bisa membuat sampai 2 minggu kalau nggak salah ini, untuk dari waktu pembangunan pertama sampai terakhir. Oke. Siapa pembuat software Animor? Dia adalah Steve Glanville, seorang software engineering untuk Nvidia. Beliau suka dengan pemrograman, animasi, dan 3D grafik. Oleh sebab itu, tidak mengherankan beliau bisa membuat software Animor. Ini adalah tampilan fotonya, foto dari beliau. Sejak kapan Animor diluncurkan? Animor diluncurkan sejak tanggal 20 Juli 1999, yang saat itu versinya masih V01. Dan versi terbarunya yaitu versi V10 sejak tanggal 29 Mei 2017. Ini adalah versi terbaru dari Animor. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video saya dapat membantu Anda yang ingin membuat animasi 3D, terutama menggunakan software Animor. Oke, itu saja.